masjid yang tidak didaftarkan. Karena dulu waktu zaman kakeknya wakaf tanah, saya wakafkan tanah ini untuk masjid. Suratnya disimpan sama pengurus masjid. Zaman bapaknya masih baik, zaman cucunya sudah banyak utang gara-gara pinjol. Akhirnya dia bongkar-bongkar lemari bapaknya, ada satu tanah yang belum dijual. Tanah tuh tahu semua. Akhirnya tertulislah di depan masjid, dijual tanah masjid. Pengurus masjid komplain, kenapa kamu jual tanah masjid? Ini masjidnya kami yang bangun. Masjidnya memang kalian yang bangun, tapi tanahnya punya saya. Kalau kalian mau ngambil masjid ini, silakan ambil. Lembut tapi mengena. Viral. Sudah dapat beritanya? Nanti saya share tentang tanah masjid dijual. Gara-gara apa? Gara-gara nggak diurus. Coba kalau itu diurus dan disosialisasikan. Sudahkah surau langgar musola pondok Anda disertifikatkan? Sertifikat, sehingga namanya tidak lagi nama person, nama orang, tapi sudah nama yayasan, sudah nama masjid. Kenapa pengurus nggak mau ngurus? Mana gelap gulitanya alam barzah. Kira-kira kita ini lebih lama di atas tanah atau di dalam tanah? Imam Syafi'i meninggal 204. Sekarang sudah 1447. Imam Syafi'i lahir 150. Jika Imam Syafi'i lahir 150, meninggal 204, sekarang sudah 1447. Berapa lamakah beliau di atas tanah dan berapa lama di dalam tanah? Boleh untuk soal CPNS. Lahir 150 di Gaza. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Gaza. Imam Syafi'i itu lahirnya di Gaza, 150. Meninggal di Mesir, Fustat, Kairo sekarang 204. Imam Syafi'i di atas tanah cuman 54 tahun. 204 meninggal, sekarang sudah 1447. Berarti Imam Syafi'i di dalam tanah sudah 1200. 43 tahun. Saya memang sengaja nggak nanya detail berapa, karena jam-jam segini memang susah ngitung memang. Jadi lebih lama di dalam tanah. Tapi hitunglah di dunia ini berapa orang bernama Syafi'i. Hampir di setiap kelurahan, kecamatan pasti ada nama, keluarga kita pun ada nama Syafi'i. Setiap kitab di pondok pesantren membaca kitab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kuburnya terang benderang dengan ilmunya. Lalu kita dengan apa? Yang tak punya ilmu karena bukan kiai, yang tak punya harta karena bukan orang kaya, yang tak punya jabatan karena kalah pileg dan pilkada, maka kita masih punya satu untuk menerangi kubur kita. Apa? Bekerjalah di PLN. Ini supervisor saya nggak boleh sholat. Kenapa dia nggak boleh sholat? Time is money. Itu adalah uang. Jadi sholat zuhur 5 menit, asar 5 menit, 10 menit uang. Nggak boleh kerja. Tapi saya sebagai seorang muslim, saya mesti sholat, Pak Ustaz. Terus apa yang kau lakukan? Saya masuk ke toilet, saya bawa anduk, kain, saya letak di samping WC, sholat saya di situ, Pak Ustaz. Karena pilihannya kalau saya nggak sholat sama sekali, saya berdosa. Mau saya termenung. Ada ternyata saudara kita yang hanya untuk cari makan, mesti menghilangkan ibadah. Hanya untuk cari makan. Ada WA-nya. Orang mana Pak Ustaz? Nggak boleh disebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Ustaz Somad, saya ibu rumah tangga. Apa hukumnya saya habis nyuci sensor, nyuci babi? Tangan saya habis nyuci, terus saya sholat gimana? Saya bilang ini mau ngetes ilmu fikih saya bilang. Bukan gitu Pak Ustaz. Saya kerja menjadi ART, asisten rumah tangga. Dan tuan rumah sempat saya bekerja ini masak. Dan saya mesti kerja itu Pak Ustadz. Gak ada pilihan. Kalau saya nggak kerjaan, saya nggak makan, anak saya nggak sekolah, saya mesti kirim uang ke kampung. Jadi saya mesti nyuci itu Pak Ustadz. Sambil menjawab tuh melihat air mata saya, betapa banyak saudara kita yang susah sampai harus menggadaikan keyakinan. Tapi dalam hatinya dia nggak bisa keluar dari agama ini. Akhirnya saya kasih tahu, pas mau berangkat, cari botol air mineral kecil, isi air tanah. Ambil tanah, masukkan, goncang. Nanti kau habis nyuci itu,
Cuci tanganmu dengan air tanah 1 kali, siram, gosok. Siram pakai air suci, air mutlak suci, mensucikan 6 kali. Jadi 7 kali bersih, habis itu baru kau berwudu. Habis berwudu baru kau sholat zuhur. Jadi kalau diceritakan, ini Ustaz ini kayak nyindir saya. Ini kayaknya dapat bocoran ini. Kunci dengar ceramah Ustaz Somad itu 1, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah saya ceramah tersinggung, pulang. Kadang kita ini kalau dengar ceramah orang, seakan-akan penceramah itu nyindir kita aja gitu. Seakan-akan nggak ada jamaah lain, seakan-akan kita berdua aja sama dia. Ustaz kok tahu? Saya kalau dengar ceramah perasaan saya gitu. Kita yang lagi diuji dengan ilmu, dengan popularitas, viral gitu. Ini nyindir aku nih, bilang. Saya tengok muka. Padahal sebetulnya Ustadz itu nggak tahu juga ya, bisa jadi nyindir juga. Jadi sebetulnya kita ngaji itu untuk melembutkan hati, untuk menyadarkan diri bahwa kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Makanya saya tidak selamanya 1 bulan itu saya khutbah. Ada pekan kedua itu memang saya kosong, nggak khutbah. Tak khutbah. Jadi saya sengaja datang ke masjid untuk mendengarkan khutbah. Jangan selamanya ngomong, tapi sekali-sekali juga mendengar, wahai Ustadz Somad. Maka saya datang mendengar khutbah. Disitulah baru saya sadar ternyata menjadi pendengar itu jauh lebih berat daripada ngomong. Ngantuknya itu. Kalau dulu mungkin orang nggak ada dosa Pak Ustadz. Kalau zaman sekarang kenapa suami-suami itu keluar dari WC ampunkan aku? Karena disitulah dia ngecek handphone sebelum dicek istrinya. Karena fungsi lidah berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Untuk itu guna lidah. Selama di dalam toilet lidah tidak berzikir. Gak boleh di toilet itu berzikir karena ada buang air besar, buang air kecil. Kecuali toiletnya dibagi 2. Ini khusus toilet, ini shower khusus mandi dan wudhu. Boleh dia sebut nama Allah di siang di tempat shower mandi. Tapi kalau nyatu antara mandi, nggak boleh dia sebut nama Allah di situ. Lalu keluar dari toilet itu dia katakan, ghufranaka, ampunkan aku, ampunkan saya. Kenapa? Karena lidah yang mestinya berzikir selama di toilet tadi tidak saya pakai berzikir. Ternyata dosa itu bukan cuma zina, ternyata dosa itu bukan cuma judi, ternyata dosa itu bukan cuma minum khamar, sabu-sabu. Dosa adalah tidak menggunakan yang semestinya digunakan untuk menyebut mengingat Allah, maka dia menjadi dosa. Selama ini definisi kita tentang dosa adalah saya nggak berdosa Pak Ustaz, saya nggak berjudi, saya nggak berzina, saya nggak minum khamar. Kenapa kau nggak melakukan? Nggak ada kesempatan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,